Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di dalam pemahaman Alkitab kita. Saudara-saudara, beberapa topik ke depan kita akan memperlengkapi pengertian kita tentang apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 dan 24 mengenai pernikahan di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, meskipun kita tidak langsung membahas bagian-bagian Alkitab dari kitab Kejadian, tapi bagian ini merupakan penjelasan saja, saudara-saudara, atau saya ingin mempertajam betapa pernikahan Kristen itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sekaligus, tapi di sisi lain menjadi sesuatu yang menantang pola pikir yang ada di dalam dunia. Karena ternyata di dunia ini banyak orang yang kecewa dan banyak orang yang menganggap bahwa pernikahan yang ditetapkan oleh Allah ini sesuatu yang mungkin dianggap buruk ya, atau dianggap kurang berguna, tidak masuk akal, sehingga mereka kemudian mengambil jalan yang lain. Nah, jalan yang pertama yang saya sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu adalah hidup bersama di luar nikah, ya. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kali ini saudara-saudara, saya ingin memberikan isu yang lain atau menguraikan isu yang lain yang berkaitan dengan cara pandang orang-orang yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu sudah menetapkan, memberikan yang terbaik bagi manusia melalui pernikahan monogami, yaitu apa yang kita secara umum menyebut sebagai poligami. Pernikahan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, bisa dua, bisa lebih. Saudara-saudara, memang pembahasan tentang poligami ini, pernikahan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, secara verbal atau secara eksplisit itu tidak ada di dalam Alkitab, ya, dalam bentuk larangan yang katakanlah sekuat 10 hukum misalkan, itu memang tidak. Tetapi saudara-saudara, tidak adanya larangan atau tidak adanya konfirmasi tentang poligami bukan berarti kita tidak melihat hal-hal yang ditulis dalam Alkitab tentang contoh-contoh orang yang berpoligami. Itu bukan sesuatu yang tidak perlu gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada bagian Alkitab yang menunjukkan secara khusus satu topik tertentu, kita bisa melihat bagian-bagian yang lain yang mungkin tersirat ataupun juga tersurat tetapi tidak terlalu kuat, itu sebagai sesuatu menjadi ketetapan atau pelajaran bagi kita. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang poligami, bagaimana kita bisa menilai, bisa memahami? Nah, kita akan mulai dengan bagian Alkitab terlebih dahulu. Saudara-saudara, sejak awal Tuhan sudah menetapkan sebenarnya satu laki-laki itu menikah dengan satu perempuan. Buktinya apa? Oh, sangat jelas, saudara. Buktinya adalah Tuhan tidak mengambil 2 tulang rusuk atau 4 tulang rusuk atau 8 tulang rusuk menjadi 8 perempuan, misalkan 4 perempuan, 2 perempuan misalkan. Tidak. Mengambil 1 tulang rusuk untuk 1 perempuan yang disebut Hawa. Jadi dari awal ketika Adam melihat inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, memang hanya satu. Hati Adam itu terpikat kepada 1 perempuan. Dan itulah yang menjadi ketetapan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, memang secara tersirat kita bisa melihat dengan sangat jelas. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 19, saudara, ayat yang ke-6 juga mengungkapkan hal ini. Saya membacanya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Memang ayat ini seringkali yang dibahasnya itu tentang perceraian, ya. Sebab kalimat berikutnya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ayat ini biasanya dikhotbahkan atau diuraikan mengenai perceraian.
larangan perceraian. Tetapi saudara, kita bisa membaca di bagian yang pertama tadi bahwa Tuhan membuat mereka itu dua, ya. Lalu kemudian disatukan. Yaitu hanya tidak mengatakan oh mungkin 3 gitu atau mungkin 4. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Tuhan mengatakan bahwa mereka bukan lagi 2. Artinya dari sejak awal mereka memang hanya berdua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan poligami? Saudara kalau nanti melihat di pasal-pasal selanjutnya dari kitab Kejadian, ada tokoh pertama yang dituliskan di dalam Alkitab melakukan poligami itu namanya Lamek. Tetapi saudara-saudara kalau saudara perhatikan perilaku, sikap dan juga tabiat Lamek, justru saudara, dia itu menganggap bahwa kemampuannya berpoligami merupakan sebuah kebanggaan dan kesombongan. Saudara-saudara, poligami itu dilakukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Dan Lamek itu adalah satu pribadi yang saya kira menjadi simbol yang sangat jelas betapa buruknya perbuatan atau pola hidup atau kehidupan poligami, ya. Karena Lamek pada waktu itu dia membunuh orang, lalu dengan bangga dia membanggakan diri kepada kedua istrinya. Jadi bisa dibayangkan kira-kira karakternya seperti apa. Kemudian saudara-saudara, beberapa tokoh Alkitab, sebutlah Abraham, Yakub, ya, juga mempunyai istri lebih dari 1. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjelaskan keadaan itu? Memang ada kultur, ada budaya pada waktu itu, saudara-saudara, yang mengizinkan poligami, tetapi dengan alasan karena tidak punya anak. Jadi Abraham jelas dia punya istri lagi karena dia tidak punya anak. Nah kemudian juga Yakub pun saudara-saudara itu melakukan poligami karena dia merasa ditipu. Jadi ada alasan-alasan tertentu. Nah saya kira bukan karena alasan-alasan itu maka kita mengizinkan poligami. Tetapi yang perlu diperhatikan saudara, meskipun ada alasan, tetapi kehidupan keluarga baik Abraham ataupun Yakub kita lihat saudara, bukanlah keluarga yang ideal, keluarga yang baik, tetapi justru karena poligamilah mereka kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang sangat-sangat berat sekali, ya. Nanti saudara silahkan membaca, memperhatikan bagian ini, baik Yakub ataupun juga Abraham. Nah, mengenai raja-raja, saudara-saudara, Daud, Salomo, kemudian raja-raja yang lain, Saul juga mempunyai beberapa istri. Sebetulnya di dalam Ulangan 17 ayat 17, mereka raja-raja itu diperintahkan sebetulnya, diingatkan supaya mereka tidak punya banyak istri. Kenapa? Kaitannya satu, supaya mereka jadi contoh, dan kedua, supaya mereka tidak bimbang hatinya, tidak kemudian terbagi, terpecah. Jadi harus mengurusi rumah tangga yang kompleks dan juga imannya tidak luntur. Kasus Salomo sangat jelas, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kehidupan poligami Salomo itulah yang membawa Salomo kemudian terjerat di dalam penyembahan berhala. Kondisi Daud tidak lebih baik, saudara-saudara. Di dalam keluarganya menjadi kacau, ya. Anak-anak tiri atau hubungan persaudaraan saudara tiri itu dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, mereka saling berebut tahta dan lain sebagainya. Wah, sangat kacau. Itu seperti yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat contoh-contoh tokoh di Alkitab, contoh ini bukanlah contoh yang patut dicontoh, ya. Bukanlah contoh yang baik. Nah, kenapa Alkitab mencatat? Karena Alkitab ingin supaya kita belajar dari perbuatan-perbuatan salah para tokoh Alkitab, supaya kita tidak mengikuti atau tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Harusnya demikian kita mengertinya. Jadi bukan
karena tokoh Alkitab itu poligami, jadi kita juga boleh poligami. Tidak begitu, saudara. Coba lihat sisi buruknya ya. Perbuatan-perbuatan dan akibat dari kekacauan yang dilakukan oleh keputusan dari pernikahan poligami ini. Itu banyak yang kacau. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, itu sangat jelas tidak pernah disinggung, tidak dianjurkan, dan memang tidak diperbolehkan lagi. Ada perkawinan poligami ini. Tidak pernah ada, saudara-saudara, catatan tentang hal ini. Ya, jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat poligami ini menurut Alkitab secara tersirat dan dari beberapa catatan tokoh-tokoh Alkitab menunjukkan bahwa poligami bukanlah pilihan yang baik. Saudara, bagaimana dengan beberapa alasan yang mungkin diajukan? Ya, misalnya mengenai keadaan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, misalkan. Apakah tetap harus dibiarkan perempuan-perempuan itu tidak menikah? Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan sudah menetapkan laki-laki menikah dengan satu perempuan, maka problema itu sebetulnya menjadi rahasia dan juga kekuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan itu? Kita tidak boleh mengambil alih tanggung jawab ini seolah-olah kita mau menjadi pahlawan, menggantikan ketetapan Tuhan, ya, atau mengambil alih tanggung jawab yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak bisa, saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang nanti akan membuka jalan kalau di dalam satu masyarakat itu terjadi. Nah, tetapi saudara, yang kenyataan sangat jelas bagi mereka yang menjalani kehidupan poligami, saya mempunyai beberapa pertanyaan atau catatan. Mungkinkah saudara-saudara poligami itu dilakukan tanpa rasa cinta atau rasa ya boleh katakan cinta ya? Mungkinkah demikian? Saudara-saudara, mereka yang sudah punya satu istri seharusnya berkomitmen dengan istrinya, mencintai sepenuh hati seperti Adam kepada Hawa. Tetapi ketika memutuskan untuk menikahi lagi perempuan yang lain menjadi istri yang kedua misalkan, mungkinkah tanpa cinta? Nah, kalau dilandasi oleh cinta juga, saudara, artinya pada waktu proses akan menikahinya, maka sang suami itu berkhianat kepada istri yang pertama. Karena seharusnya cintanya sepenuhnya untuk istri yang pertama, bukan terbagi pada istri yang kedua. Bukankah demikian, saudara? Nah, mengenai keadilan, bisakah seorang suami membagi secara adil perlakuan kepada istri-istri? Saya sih meragukan hal itu, saudara-saudara. Ya, bagaimana bisa? Kenyataannya banyak istri yang kemudian meminta atau menggugat cerai karena suaminya menghendaki menikah lagi dengan istri yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kalaupun nampaknya misalkan ada beberapa pasangan, beberapa contoh yang kelihatan rukun, mungkin ada situasi kultur ya, budaya tertentu, tetapi saudara-saudara, kita tidak bertanya secara mendalam kepada hati seorang perempuan. Saudara, pengalaman saya dan banyak orang, saya kira ya, masa pacaran pun sudah ada cemburu, saudara. Bagaimana ketika menikah? Bisakah seorang perempuan, seorang istri yang pertama tidak cemburu terhadap istri yang kedua dan seterusnya? Jadi saudara-saudara, poligami bukan pilihan yang baik. Dan kemudian saudara-saudara, poligami jelas-jelas menunjukkan ada sifat superioritas dari pihak laki-laki. Kalau lebih kasar lagi, bukan superioritas lagi, tetapi menjadi semacam kesewenang-wenangan dari pihak laki-laki. Padahal kalau kita membaca dari kitab Kejadian, saudara-saudara, sudah jelas laki-laki dan perempuan setara, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, sama-sama berharga. Jadi tidak boleh diperlakukan semacam itu. Poligami sudah sangat jelas, saudara-saudara, memperlakukan perempuan di bawah laki-laki, apapun alasannya. Nah, saudara-saudara, kalau seorang laki-laki cukup kaya, punya hati untuk menolong wanita-wanita yang miskin,
Tidak perlu diperistri. Beri saja saudara-saudara kehidupan yang layak bersama-sama. Dan itu menjadi tanggung jawab keluarga Kristen sebetulnya. Suami dan istri bisa menolong perempuan-perempuan yang kondisinya secara finansial sulit, saudara, untuk mereka bisa hidup layak. Tidak perlu diperistri. Jadi ini beberapa hal, saudara-saudara, yang saya bisa sampaikan berdasarkan pandangan Alkitab dan juga keseharian kita yang kita lihat. Poligami bukanlah jalan keluar. Bagaimana kalau tidak punya anak? Saudara-saudara, sebetulnya anak adalah anugerah Tuhan. Tetapi tidak punya anak pun, hidup keluarga Kristen juga adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus memberi anak. Karena Tuhan tahu kapasitas kita dan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Saudara, kita bisa memungut atau mengadopsi anak. Bukankah begitu banyak anak-anak terlantar di dunia sana? Saudara? Kita bisa adopsi saja. Bukannya menikah lagi, ya. Walaupun saya mengerti ada situasi psikis lah, tetapi saya pikir ketetapan Tuhan tidak berubah. Jadi saudara-saudara, kehidupan berpoligami itu melawan atau bertentangan dengan ketetapan Tuhan tentang perkawinan yang ideal di Taman Eden. Harap ini bisa mengerti dan jangan kita terjebak, saudara-saudara, pada saat ini bermain mata, iseng-iseng, ya lalu kemudian akhirnya terjebak harus melakukan poligami. Ini sangat berbahaya dan Tuhan tidak menghendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami semakin jelas melihat bahwa pernikahan Kristen ada pernikahan monogami yang baik, yang ideal, yang sehat, yang suci, yang benar di hadapan Tuhan. Tolong keluarga-keluarga jemaat semua supaya sungguh-sungguh bisa mempertahankan dan mengembangkan kehidupan keluarga dengan sebaik-baiknya. Berkatilah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.